Ini siapa ini yang menyapa? Assalamualaikum Buya Usbik. Waalaikumsalam. Gus Buya, gimana tanggapan Buya tentang perbedaan-perbedaan sekarang ini yang kadang perbedaan itu menjadi ribut sendiri di kalangan umat Islam? Sebenarnya ikhtilaf itu ya. Kebanyakan perbedaan-perbedaan itu di bidang fikih, di bidang furu, ya, cabang-cabang hukum saja, cabang-cabang fikih. Sebenarnya perbedaan itu bukan saja terjadi pada saat ini, sejak zaman dulu saja itu sudah banyak terjadi perbedaan itu. Bahkan ikhtilaf itu terjadi juga di kalangan sahabat, di mana Rasulullah masih ada. Dan terus-menerus, ya, itu terjadi ikhtilaf itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sangat menonjol itu di bidang fikih, di bidang ibadah. Nah, kalau kita lihat historisnya juga munculnya empat mazhab yang masyhur. Ada yang paling tua itu mazhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat itu mazhab Hambali. Ini yang termasyhur, empat ini, mengapa ada muncul? Yaitu karena ada ikhtilaf, ada perbedaan. Perbedaan itu gak bisa dihindari, cuman begini, untuk menyikapi perbedaan, ketika kita bertemu dengan perbedaan itu, ya, maka yang dikedepankan itu adalah adab. Yang didepankan itu adalah akhlak. Sebagaimana dicontohkan Rasul, dicontohkan para sahabat, dan dicontohkan oleh para ulama-ulama, terutama juga ulama empat mazhab yang masyhur tadi, mereka itu mencontohkan adab. Lihat, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membenahi akhlak. Tidak ada Rasul mengatakan, aku diutus agar umatku cerdas, agar umatku hebat-hebat, agar umatku hebat berdebat. Bukan. Tapi Rasul mengatakan dia diutus agar umatnya ini berakhlak dan beradab. Nah, ketika berhadapan dengan ikhtilaf-ikhtilaf semacam ini, jangan saling menyesatkan, jangan saling menuding, jangan merasa paling benar sendiri, jangan memonopoli kebenaran. Itu yang nggak benar. Sudah dicontohkan kok dengan ulama-ulama mazhab, terutama yang empat yang saya sebutkan tadi. Mereka itu berbeda, tetapi mereka nggak pernah mencaci satu sama lain. Imam Malik nggak pernah menyala-nyalakan dan mencaci dan bahkan menyesat-nyesatkan Imam Abu Hanifah. Dan begitu juga Imam Syafi'i tidak pernah mencaci dan menjelek-jelekkan Imam Malik, dan begitu juga sebaliknya. Dan seterusnya juga Imam Ahmad bin Hambali tidak pernah juga menyala-nyalakan Imam Syafi'i. Mereka mengedepankan adab. Mereka mengedepankan adab ketika berbenturan dengan perbedaan-perbedaan. Mengapa sekarang itu perbedaan jadi ribut? Karena mereka ketika terbentur dengan perbedaan-perbedaan itu, mereka selalu mengedepankan ilmunya. Seolah-olah pengetahuannya yang paling hebat, seolah-olah pengetahuannya yang paling benar. Kalau sudah ilmu yang dikedepankan, pangkat jabatan yang dikedepankannya, maka akhlaknya kita lihat zaman sekarang krisis sekali. Ya, perbedaan berbeda. Umpama contoh kecil, ada ulama yang mengklaim bahwa musik itu haram, tetapi ada juga ulama yang memfatwakan bahwa musik itu tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk yang baik-baik, untuk syiar yang mubah boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang maksiat mengandung mudarat itu haram. Kalau kita sepakat dengan ulama yang mengatakan bahwa musik adalah haram, ya sudah. Jangan disesat-sesatkan saudara kita yang mengikuti ulama yang menganggap musik itu bisa dijadikan sarana untuk dakwah. Jadi jangan memonopoli kebenaran. Jadikan perbedaan itu rahmat, sesuatu hal yang indah. Kedepankan adab. Adab yang harus didepankan ketika kita
berbenturan dengan perbedaan-perbedaan. Insya Allah kalau adab yang didepankan, akhlak didepankan, perbedaan itu tidak jadi masalah, bahkan menjadi indah. Lihat sejarah kalau kita baca Buya Hamka. Buya Hamka itu kan Muhammadiyah. Subuh tidak pakai kunut. Tetapi ketika beliau diundang di Jawa Timur, lalu beliau disuruh mengimami subuh, beliau pakai kunut. Ditanya sama muridnya, Buya, mengapa pakai kunut? Buya Hamka mengatakan, saya berdiri di daerah NU Nahdlatul Ulama, di mana subuh itu pakai kunut. Begitu diajarkan oleh ulama-ulama dahulu. Apabila terbentur dengan perbedaan, kedepankan akhlak. Insya Allah perbedaan itu menjadi rahmat. Tapi kalau berbentur dengan perbedaan, lalu didepankan ilmu, pangkat, dan jabatan, akhirnya memonopoli kebenaran dan merasa paling benar sendiri dan menyesat-nyesatkan saudaranya. Na'udzubillah, jangan sampai orang Islam mengkafirkan orang Islam. Demikian, semoga bermanfaat.